Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai organisasi pergerakan bidang kedaerahan, kepemudaan dan kewanitaan. Next slide. Dengan anggota kelompok Aira Salsabila, lalu Anissa Humaira, saya sendiri Dia Aisyah, dan yang terakhir ada Elin Melina. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu organisasi pergerakan di bidang kedaerahan di Indonesia. Kepada saudari Anissa Humaira dipersilahkan. Oke, di sini saya akan membawakan tentang materi yaitu Jong Java. Jong Java termasuk ke dalam organisasi pergerakan di bidang kedaerahan di Indonesia. Menelusuri sejarah organisasi pemuda terpelajar ini termasuk bersifat kedaerahan ataupun kepulauan. Karena Jong Java sendiri adalah usaha untuk mengerti salah satu saluran pertumbuhan bangsa dan masa awal dari proses integrasi nasional. Organisasi ini dahulu bernama Trikoro Darmo, lalu berganti nama menjadi Jong Java. Next. Masih bersifat kedaerahan, yang kedua terdapat Jong Sumatera. Jong Sumatera ini sendiri yaitu pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Sumatera. Juga ikut mendirikan organisasi ini untuk menyatukan para pemuda yang berasal dari daerah itu. Mengikuti jejak murid-murid Jawa dari sekolah menengah, murid-murid Sumatera pada tanggal 2 Desember 1917 mendirikan Jong Sumatranen Bon di Gedung Stovia. Terima kasih. Next. Silakan Mbak Aisyah. Terima kasih kepada saudari Ahum yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya adalah tentang Jong Minahasa yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi Jong Minahasa adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh para pemuda pelajar menengah yang berasal dari kelompok etnis Minahasa, yaitu pada tanggal 24 April tahun 1919 di Jakarta. Jong Minahasa sendiri artinya adalah Minahasa Muda atau Pemuda Minahasa. Maksud dan tujuannya adalah menggalang dan mempererat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda atau pelajar yang berasal dari Minahasa. Next slide. Selanjutnya yaitu Jong Islamitin Bon atau JIB. Dalam perjalanan sejarah, gerakan pemuda Islam pertama yang berideologi Islam adalah JIB ini. Didirikannya pada tanggal 1 Januari 1925 oleh Raden Syamsurizal atau Raden Syam di Jakarta. Next. Lalu ada Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan ini didirikan di Jakarta pada tahun 1914. Organisasi ini bertujuan menjaga adat istiadat di tanah Pasundan dan memajukan pendidikan masyarakat Sunda dengan mendirikan sekolah-sekolah. Next. Kemudian Serikat Ambon didirikan oleh A.J. Pati pada bulan Mei tanggal 9 di tahun 1918 dengan tujuan meningkatkan pendidikan untuk orang Ambon. Ia sangat aktif dalam mengkampanyekan organisasi sehingga ditangkap dan diasingkan ke Flores. Dengan tertangkapnya A.J. Pati, perjuangannya lalu dilanjutkan oleh Mr. Latu Harhari. Ia memiliki cita-cita perjuangan yang sama dengan A.J. Pati. Next.
Lalu Timors Verbond. Ini merupakan perkumpulan masyarakat Timor pada zaman Hindia Belanda. Perkumpulan ini didirikan pada bulan September tahun 1921 oleh J.W. Amalo. Anggotanya berasal dari kalangan militer, lalu para pegawai negeri, dan para pegawai raja-raja pribumi. Dan yang terakhir, mengenai organisasi kedaerahan di Indonesia adalah Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi ini, atau dalam ejaan barunya, seperti yang sudah saya sebutkan ya, Pemuda Kaum Betawi, adalah wadah organisasi kepemudaan khususnya untuk para pemuda Betawi. Didirikannya pada awal tahun 1927, dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Sampai akhir tahun 1926, belum benar wadah khusus organisasi kepemudaan Betawi. Namun, lama-kelamaan, mereka merasa perlu untuk memiliki wadah tersendiri, sehingga dibentuklah organisasi kepemudaan. Kendati organisasi menyandang nama yang melibatkan Betawi, tetapi banyak anggota dan pengurusnya yang bukan orang Betawi asli. Di antara yang merupakan orang Betawi asli sendiri adalah Muhammad Rohaini Suud, Ketua Organisasi Kepemudaan pada tahun 1928, yang merupakan utusan dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua. Dan organisasi ini memberikan peluang kepada seluruh pemuda Indonesia untuk bergabung di dalamnya. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai organisasi pergerakan di bidang kepemudaan di Indonesia akan disampaikan oleh Saudari Aira. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan di bidang kepemudaan. Nah, organisasi di bidang kepemudaan sebenarnya sudah disebutkan oleh Saudari Anissa tadi ya, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, dan lain sebagainya. Nah, organisasi tersebut termasuk organisasi yang masih bersifat kedaerahan. Di sini saya akan memaparkan organisasi di bidang kepemudaan yang bersifat non-kedaerahan. Karena jika dilihat, para pemuda Indonesia mempunyai tekad yang besar untuk kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, para pemuda ingin menghapuskan kedaerahan tersebut dan membawa nama Indonesia ke dalam organisasi pergerakan tersebut. Nah, organisasi di bidang kepemudaan yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia, yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Dalam usaha untuk mempersatukan organisasi-organisasi pemuda Indonesia, muncul berbagai pandangan. Di antaranya ada sebagian yang menghendaki organisasi pemuda dalam wadah sentral atau yang disebut fusi, dan juga ada sebagian yang menghendaki organisasi dalam bentuk federasi. Dari perbedaan pendapat tersebut, lahirlah kesepakatan untuk mengadakan suatu kerapatan besar yang disebut dengan Kongres Pemuda I. Nah, Kongres Pemuda I ini dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islami Tenbon, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Tujuan dari diadakannya Kongres Pemuda I ini untuk membentuk perkumpulan organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Namun, Kongres Pemuda yang pertama ini tidak menghasilkan keputusan yang tepat. Berbulan-bulan kemudian, lahirlah organisasi baru dengan tegas memakai nama Indonesia, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI. PPPI ini didirikan pada bulan September tahun 1926 dan diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito.
dan beranggotakan para mahasiswa. Dalam kegiatannya, PPPI merambah ke bidang politik, sosial budaya, dan juga bidang ekonomi. Dalam kegiatan politiknya, PPPI merupakan penggerak utama atas terselenggaranya Kongres Pemuda II di Jakarta. Selain itu, dalam usahanya di bidang budaya, kegiatan PPI yang paling utama yaitu untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan yang menjadi pusat perhatian adalah bidang seni tari. Selain itu, dalam bidang ekonomi, kegiatan PPPI yang utama adalah mengintensifkan peranan petani dalam meningkatkan produksinya. Kemudian setelah terbentuknya PPPI, disusul berdirinya yaitu JONG Indonesia pada tanggal 20 Februari 1927. Dua organisasi ini yaitu PPPI dan JONG Indonesia menghendaki bentuk fusi, yaitu menggabungkan kedua organisasi tersebut. JONG Indonesia pun sepakat untuk menginginkan bentuk fusi di antara organisasi pemuda untuk lebih menggalang persatuan kebangsaan. Akan tetapi, bentuk fusi ini ditolak oleh beberapa organisasi pemuda yang lain seperti JONG Java, JONG Minahasa, karena mereka lebih menghendaki bentuk organisasi federasi. Nah, di kalangan dewasa muncul organisasi bernama Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disingkat PPPKI pada tanggal 17 Desember 1927. Organisasi ini bertujuan untuk bekerja sama menghindari adanya perselisihan. Selain itu, organisasi PPPKI ini berinisiatif untuk mengadakan kerapatan besar atau Kongres Pemuda yang kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan selama tiga kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 27 Oktober 1928 bertempat di Gedung Katolik Jongelingen, Bonn di lapangan Banteng. Rapat yang kedua diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada pukul 8 sampai pukul 12 siang di gedung Ost Java Bioskop yang sekarang adalah Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14. Dan yang terakhir, rapat tersebut dilaksanakan di hari yang sama namun pada pukul 17.30 di gedung Indonesia Club Quiz di Jalan Keramat Jaya 106 Jakarta. Nah, Kongres Pemuda II ini menghasilkan sumpah dan pernyataan oleh para pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aira yang telah menyampaikan materi mengenai organisasi pergerakan di bidang kepemudaan di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu mengenai organisasi pergerakan di bidang kewanitaan di Indonesia akan disampaikan oleh Saudari Elin. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan mengenai organisasi pergerakan di bidang kewanitaan di Indonesia. Gerak juang kaum perempuan di Indonesia telah lama kemunculannya dan muncul di berbagai bidang kehidupan seiring kebutuhan mereka untuk berjuang. Mulai dari kehidupan rumah tangga yang terancam berantakan akibat sesuatu atau berbagai hal sampai medan perang yang ganas, penuh tantangan dan ancaman kematian. Nah, selain kaum pemuda yang aktif di organisasi atau kemunculan di organisasi-organisasi pada pergerakan nasional, muncul juga pergerakan yang
diusung oleh kaum perempuan. Nah, di antara organisasi-organisasi wanita itu yang pertama ada Putri Mardika. Nah, Putri Mardika adalah sebuah organisasi wanita tertua dan merupakan bagian dari Budi Utomo. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tahun 1912 dan organisasi kaum putri ini bergerak dengan cara memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis-gadis pribumi dalam menuntut pelajaran serta menyatakan pendapat di muka umum dan lain-lain hal yang belum diketahuinya. Nah, kelak kaum putri dalam organisasi ini juga melakukan gerakan berbasis informasi dan komunikasi yang dimediasi mereka melalui penerbitan surat kabar atau tabloid bulanan yang bernama Putri Mardika dan Panuntun Istri. Kemudian ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi ini. Yang pertama ada R.A. Sabarudin, terus ada R.A. Sutinah Joyo Pranoto, R.A. Rukmini, dan Sadikun Tondo Kusumo. Next. Nah, yang kedua ada Kartini Funds atau dana Kartini. Pada tahun 1912 tercatat juga ada sebuah gerakan perempuan secara terorganisir untuk menindaklanjuti gerakan R.A. Kartini di Jepara. Nah, gerakan yang dilakukan oleh sekelompok perempuan dari golongan atas ini mendirikan semacam lembaga atau yayasan penggalang dan penyandang dana yang diberi nama Kartini Funds. Nah, pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Tuan dan Nyonya C.Th. van Deventer dan dimaksudkan untuk membantu pengadaan atau pendirian sekolah-sekolah bagi kaum pribumi sebagaimana yang dirindukan Kartini. Nah, salah satu usahanya adalah mendirikan sekolah-sekolah seperti Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang yang didirikan pada 1913. Kemudian ada di Madiun pada tahun 1914, di Malang dan Cirebon pada 1916, kemudian ada di Pekalongan pada 1917, kemudian menyusul di Surabaya dan Rembang. Next. Nah, yang kedua ada keutamaan istri. Nah, organisasi ini berdiri sejak tahun 1904 di Bandung yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Nah, pada tahun 1910 didirikan sekolah keutamaan istri dengan tujuan untuk mengajar anak gadis agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan punya keterampilan berumah tangga agar kelak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, begitu pula dengan gerakan perempuan yang berkaitan dengan Raden Dewi Sartika melalui sekolah keutamaan istri itu pada tahun 1913 muncul juga sekolah keutamaan istri di Tasikmalaya. Nah, sekolah ini didirikan oleh seseorang juga yang dulunya itu lulusan sekolah keutamaan istri yang pertama gitu. Nah, walaupun peminatnya belum sebanyak sekolah keutamaan istri di Bandung, namun sekolah ini telah memperluas gerakan positif kaum perempuan. Nah, kemudian ada lanjutannya juga gitu tersiar tentang berdirinya sekolah keutamaan istri lagi gitu pada tahun 1915. Nah, sekolah pada tahun ini sekolah keutamaan istri itu pertama lagi di Bandung dan Padang Panjang. Kemudian ada sekolah keutamaan istri yang muncul lagi pada 1915 di Sumedang dan Cianjur, dan demikian pula dengan sekolah Kartini yang muncul lagi di Malang dan Cirebon. Ini berbarengan ya. Kemudian adapun sekolah Kartini di Pekalongan dan keutamaan istri di Ciamis yang baru berdiri pada tahun 1917. Nah, kemudian ada next ada Kerajinan Amal Setia atau KAS. Nah, gerakan ini muncul di Sumatera dan berdiri di Kota Gedang, Sumatera Barat dengan nama Kerajinan Amal Setia atau KAS. Nah, organisasi ini terbentuk pada tanggal 11 Februari 1914 yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Rohana Kudus. Nah, bersama anggotanya, Rohana ini menjadikan KAS sebagai media penyaluran yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kaum perempuan dengan mengajarkan baca tulis, huruf Arab, dan Latin. Kemudian ada mengatur rumah tangga dan membuat kerajinan tangan, bahkan mengatur pemasarannya. Nah, KS ini juga
memperlancar peranan kaum perempuan, di mana berdiri sebuah lembaga kursus amal setia yang juga dipimpin oleh Rohana Kudus gitu. Nah, selain memberikan pengetahuan umum dan keterampilan kepada perempuan yang sudah bersuami, nah study club ini juga mengajak kaum perempuan untuk dapat menyesuaikan cara hidup dan penghidupannya dengan perubahan zaman gitu. Nah, sebagai bagian dari konsekuensi strategi pergerakannya, kelak juga dalam penerbitannya muncul sebuah surat kabar gitu bernama Sunting Melayu dan Cahaya Sumatera. Nah, next. Selain organisasi-organisasi yang telah disebutkan gitu, yang tadi ternyata banyak juga gitu organisasi kewanitaan lainnya. Nah, pada tahun 1917 mulai tampak lebih banyak gerakan perempuan yang menggunakan media organisasi. Itu salah satunya juga ada Purborini dan Wanito Rupun Santoso yang muncul di Malang, kemudian ada Putri Budi Sejati di Surabaya dan Budi Wanita di Solo dan Wanito Mulyo serta Wanita Aisyah di Yogyakarta. Nah, kemudian di Manado, Sulawesi Utara juga muncul atau ada perempuan bernama Maria Walanda Maramis yang membentuk percintaan ibu kepada anak teburunya atau PIKAT pada tanggal 8 Juli 1917. Nah, dari PIKAT ini muncul sekolah-sekolah. Kemudian ada nama lagi satu organisasi namanya Sarekat Siti Fatimah. Ini muncul di Garut pada tahun 1920 dengan basis keanggotaannya perempuannya yang beragama Islam. Nah, selain itu juga ada organisasi wanita Katolik ya di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 1924. Juni ya 19 Juni 1924. Nah, organisasi ini dipimpin oleh R.A. Sujadi Darmo Saputro Sosroningrat atau beliau ini adalah saudarinya Nyi Hajar Dewantara. Kemudian bertujuan untuk mempertinggi martabat perempuan Katolik berdasarkan agama sehingga menjadi anggota yang taat di gereja dan warga negara yang baik gitu. Oke. Terima kasih kepada Saudari Erlin yang telah menyampaikan mengenai organisasi pergerakan bidang kewanitaan di Indonesia. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 4 berkaitan dengan organisasi pergerakan bidang kedaerahan, kepemudaan, dan kewanitaan telah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.